banyak blogger. Ada baiknya membagi postingan itu yang kita mau inspirasi dan kita punya tanggung jawab ya buat adik-adik kita, buat di luar internet connected is unstable, loh, tidak dan maaf orang lain apabila membuat kesalahan. Peran kita adalah memberitahu kita, anak-anak kita, adik-adik kita dan para kita atau ya, beserta ajar komunikasi dengan rekam ning kene. sebelum Dengan rekam ning kene lho. komen. Mungkin dia. Iki tak rekam. Kendalikan. Kalau ada emosi sedikit, Aku rekam ini jawab ya rekam. Mari mudah-mudahan diisi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Paston. Share, bertanggung jawab apa yang dikomentarkan di postingan-postingan yang lain. Jadi teladan semuanya menentukan. Bagaimana sih menangkap ujaran kebencian dengan memberikan keteladanan dan kebiasaan yang sikap sopan santun, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan mau menerima resiko atas kesalahan yang dilakukan. Jadi sejak usia dini kita sebagai orang dewasa ya kita berwajib untuk saya ya yang bisa mau ditanyakan bisa ke forum chat, bisa kalau ada mau langsung ke mau tahu soal Info Foundation bisa, atau sahabat anak bisa follow aja sahabat anak dan Info Foundation di Instagram. Lalu Instagram saya Dharma. Terima kasih Kakak Pipit yang luar biasa. Teman-teman, tadi kita sudah tahu ya bagaimana kita harus beretika di ruang digital. Jadi yang kita bicara itu yang kita samaran. Jadi jangan main sembarangan teman-teman aku sih balik rekam dong zaman itu ya jam tengah beberapa jam ya kita tidak ini tapi sama dengan apa tuh ya kadang-kadang suka lupa ya sangkanya kayak neng arep neng sarapan dulu sama saja sarapan kan sarapan aja dulu kayak neng nasi ya kemudian kalau di ruang digital sama ada beberapa ya. Terima kasih Kak Pipit ya itu untuk dibuka, ilmunya tapi orang iso buka dan sampai teman-teman tulisan nanti kita akan ada tanya jawab di Instagram ya. Kalau bertanya ke Kak Pipit juga boleh ya, silakan ditulis nama tuturnya aku melu bro yang ujian dan nanti akan dijawab beliau di sesi berikutnya. Dan saya juga ingin mengundang teman-teman download ya aplikasi dari Simet Kreasi. Ayo silakan sekarang juga ya, dicari aja di Store. ujian bocah apa ujian Yo, jenengan kan ora pinter-pinter. Nanti kan papa ora adik lae. Apa? Bapak juga subscribe kreasi karena Ada dia, ada dia. bagaimana kita menjadi seorang yang Rekaman. dan oleh karena itu nah teman-teman dan tadi kita sudah belajar kita mengerjakan tugas. saja Soalnya ini nego suruh mari kita melengkapi dengan literasi digital kita berikutnya yaitu digital culture teman-teman. Oleh karena itu mari kita sambut pembicara kita berikutnya yaitu Kakak Desi Natalia. Silakan Kak Desi. Sekolah ini tergantung pada anak itu misalnya kalau beberapa nilai seberapa awet jadi tapi kan anak bukan nih putranya bukan nih misalnya kalau seberapa itu terus tiga pemain cadangan
Jadi kalau misalnya sing pinter-pinter tetap ngaku namanya loginnya pakai nama itu. Soalnya engko tidak syarat baca. ini perlu dijawab. Kayak ini anak-anak engko sing digunakan ikan, apian. Terus benda mulia dan UBM ini Nek anune 5 cadangan katanya ada tapi enggak ngerti Pak. terpong dari Akpol dan UBM punya jurusan baru teman-teman, itu bisa kita. Jadi mungkin kakak-kakak atau teman-teman sekalian gitu ya, ada yang saja bentar nih Aku mudeng tapi aku ora mudeng malah mud. Lah sing diceritake iki bangsane kan kayak ono semi-semi ngono nang dhewe sing online. Nek semi online jadi bagian atau tidak bulan uploadnya ketiga down ini itu. Ternyata kata Pak Adi tadi mengenalkan sama Google jadi mungkin down. literasi Tuh, makanya digital. kayak juga kan wae nganggo online. Ya ini perlu loro wisan simulasi kemarin. Ora dari enggak tahu Mbak. Terlihat ya menarik sih. Kayak sesuk itu nggarap 65 klien lah. Sudah kata. Nah, ya makanya tinggal ngetik. Oh, aku iki mau berapa gen-gen sama-sama ampun. Nanti akan salim nyantol pinten. Alhamdulillah nyantol. Ya, Aku juara kabeh. Ya Allah. Sabar. Sabar. Nek ora juara siji. Sabar. Juara siji kabeh. Sabar. Ora seheboh kok waline malah. Alhamdulillah. atau tidak ada batas. Oke. Teringat bahwa Iki keringetnya wis garing lho, Mbak. Mana ini kemana? kita gitu ya, ada teman kita, rekan-rekan kerja kita, Sebagai makan-makan lho itu aja. Dikai ya. Aku juara loro loh, si kering ini mah lho. ini adalah oleh siapapun dari kalangan usia manapun, juga dari profesi apapun gitu ya. Jadi Aku malah lagi nilai. penting sekali untuk kita lebih bijak lagi gitu ya. Tadi juga disebutkan gitu, kita harus bisa bijak beretika gitu, karena di dalam ruangan ini banyak ya, Apa ini mau aku pentong, Dek? nah ini digital gitu. Jadi supaya jangan sampai informasi yang kita bagikan di ruang digital ini sendiri display informasi-informasi yang salah gitu ya, karena ini berbahaya, nantinya meninggalkan jejak digital yang negatif, akhirnya merugikan diri kita, bahkan merugikan sampai kepada kehidupan kita, nih, karir kita mungkin, atau relasi kita, atau kemungkinan Aku penasaran karo sing di iklan jambu kristal cedak alun-alun lho, Dik. informasi yang kita bagikan itu kan Rujak sudah jambu kristal itu. ditetapkan. Oh, enak kok, Dik. Kan nanti kita lihat sekarang ini misalnya kita bagi di ruang digital, maka ketika sudah terunggah, sudah terupload gitu ya di ruang digital, maka siapa itu bisa mengakses tersebut. Dikocok-kocok. Dikocok. Kita aja misalnya teman-teman kita yang ada di ruang digital yang berhubungan dengan kita, nanti teman-teman kita bisa Pokoknya aku jenenge ya, kan aku diceritani kuwi kok. bisa cepat menyebar. Nah ini yang kita perlu sikapi lagi dengan bijak. Nah kemudian di ruang digital kita bisa berinteraksi walaupun kita tidak berada di sama, contohnya kakak Lagi kok ra iso atas kota stadion di stasiun Gudang gitu ya, saya di Tangerang, tadi ada bentar baunya sudah berlalu. lain kota. Jadi Sudah pernah nyoba. sih karena kamu ya, namun ada Bau tidak perlu ada kita sikapi pizza. dulu. Kalau pizza Hati-hati hati gitu malah ya, karena ada bukti di mana ini gawe kejelasan identitas nih. Jadi ketika ke dalam ruang digital ini orang-orang yang tambah manis. bergabung gitu ya, atau para penghuni bisa memalsukan identitas diri mereka, jadi bisa membuat akun palsu, hack akun, jadi akun yang digunakan untuk tujuan tertentu saja gitu ya. Jadi nah ini teman-teman, supaya ketika kita berinteraksi di ruang digital, memang kita berinteraksi juga dengan orang lain. Namun hati-hati, ada juga akun-akun palsu, bot membahayakan. Bisa itu adalah informasi pada akun palsu atau identitas yang jelas ini malah justru yang kita sebar ya, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan
kebenaran informasinya. Apa Ya, ganti? jadi harus bijaksana lagi dan juga jangan sampai kita memisahkan ada di ruang fisik identitas diri kita dikenal sebagai pribadi yang ramah, sebagai pribadi yang sopan santun gitu ya. Namun iPhone kamu tiktokane maksimal. Stop. sedangkan ruangan yang tanpa batas gitu ya, kemudian bisa melakukan apa enaknya gitu, bisa menjadi diri siapapun, bisa memiliki Pada masanya identitas diri yang berbeda gitu. Nah ini hal yang salah teman-teman, karena ruang digital itu padahal berfoto blonjo kita lakukan kita kerdusik ono bocahnya ada heeh bocah do ibu Aku kan belinya di mall. Kalau sisa belanja bulanan lho. kita di ruang fisik Kan aku juga foto kan saya lagi neng troli ngono itu lho. yang menjamin atau membatasi interaksi kita di ruang digital supaya tetap bisa saling rukun gitu ya. Nah teman-teman ngomong soal digital gitu ya, karena tadi ada siapa aja gitu biasa tapi untuk kemungkinan kita Berapa porsi itu? orang situ mungkin itu bisa suasananya paling teman-teman dari Sabang sampai beragam suku bangsa mereka gitu, dan beragam adat istiadat tradisi atau budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemudian juga bahkan kita bisa bertemu dengan budaya Bude gitu ya, mungkin kakak-kakak di sini Kok mbak saya itu nyoba jarene enak. mulai latih wong kan arek Oh, jorono dek ora enak ngono kan aku budaya pas Korea kene enak. jadi menarik untuk lah belajar. aku pas mantuku jare ya lumayan Dari ditraktir kon aku ya sing jenenge saiki sing jenenge Taliban yang menurut kita biasa to jare ra enak ora tonggo. tertarik nih untuk Tonggoku belajar malah ra rono ora. itu bukan hal yang salah, teman-teman memperkaya budaya adalah hal yang baik, namun jangan sampai kita lebih tertarik untuk mempelajari budaya asing daripada budaya enak sukses ya Allah budaya Gusti yang diwariskan oleh generasi sebelumnya pada generasi berikutnya gitu ya. Jadi jangan sampai putus di kita atau sampai putus kita aja, yuk kita wariskan lagi, kita kenalkan lagi kepada generasi kita. Kalau ngomongin budaya Indonesia itu kulturalis dan juga demokratis. Dulu budaya kita bahwa dari 268 juta penduduk ada lebih dari 1.000 menang apa luas sekali, kemudian diisi oleh 1.300 bahasa yang menjadikan Indonesia sebagai negara kedua daerah terbanyak setelah Papua Nugini gitu ya. Jadi Indonesia beragam banget, punya kekayaan. Jadi nanti masing-masing suku bangsa ini punya kebudayaan atau khusus lagi nih, budaya lokalnya lagi nih gitu ya. Punya rumah adat, adanya pakaian adat, tarian Aku belum tahu loh. peristiwa atau mungkin juga sebagai penyambutan juara siji kabeh gak kaji bahan kan ndraker iki ya Budi punya senjata daerahnya, punya makanan daerah. Ngomong makan daerah, ngomongin Sumedang, wah pasti kayaknya teh tahu gitu, teh tahu Sumedang juara siji kalau mbak video kreatif poster jadi kalau ngomongin makanan daerah itu adalah hal yang sebenarnya biasanya paling sering digunakan untuk kita mengenalkan suatu budaya karena ramah gitu, atau yang hangat untuk mengenalkan budaya itu kalau ada kedatangan teman-temannya dari luar daerah atau bahkan dari luar Indonesia, bisa banget disuguhin makanan-makanan khas terutama yang tidak terkenal gitu ya, sebagai keberagaman tadi dari rumah adat, pakaian, tarian, alat musik, senjata, bahkan makanan itu bisa Fadila Jasmine. Sandra Adi 20. Niki Janoki do merek kekayaan sebagai bangsa Indonesia gitu kan, karena bangsa atau negara-negara lain juara Adik ini teman tak kata dia Kok kepiye nak aku telu lho ya. Gun aku juara siji loro ya. Teman-teman apalagi buat di bidang pariwisata, mempromosikan destinasi pada orang-orang. Budaya ini menjadi daya tarik yang sangat-sangat kuat. Lumayan payu. Budaya seperti apa sih?
wisata kuliner lokal itu sudah mulai marak juga oleh wisatawan. Mereka juga berpergian untuk menjelajahi kuliner khas daerah. Nah, termasuk orang sebentar Bu, nek aku bina loh Bu. Nek aku bina loh. Mancanegara kenapa terkenal? Aku laporan orang kirim bisa edit ini begini. Oh, nek jenengan nggak di bulan aku. Bu, ini tak kirim ya, Bu. Oh iya. Posternya Nadine toh, kirim nang aku aku tak tonton. Dia nulis sinopsis. Gini tak edit, tak kirim ke sini kayak gini Mbak, udah tulis gini. Nek ora anak aku Gur. Bu kayak gini gimana sing video anak-anak bikin di sini. Daya Aku tahan. dikandani. malahan Kita nanti meningkatkan ekonomi daerah juga dan masyarakat meningkat. Jadi penting banget nih teman-teman untuk kita bisa lebih bangga ya, dan memperkenalkan budaya kita sebagai lah jenenge Pak Wawan ngene. Namun Ya nek keberagaman ngono ini ya iya ya Den. Nek Pak Wawan ngene iki dijaga, jarene. tetap dijaga. Judeg aku Bu. Songo apik. Tak kan ngirim di videonya dikirim. Dikirim. Wah, kok anggap apa? Lah nek yang kula ki do semangate ramok arek gawe video kreatif iki ngau. Tak pripun aku ora nek kula ngeten nek nunjuk. Halo, ini ada pengundinya enggak sih? Kok lagi Waalaikumsalam Bu, Waalaikumsalam Bu. Lah tini ngono kae. Yo dong, kompak dong. Padahal ngono terus dong. Jadi yang pertama adalah nilai kasih. Pancen kan ora mbok ngirim Nek Pak Wawan ngene iki. Nek aku ya. Kan tingkat Pak yo ngono. Nek Pak Wawan aku mbok dianggap apa ora dadi orang bapak. lain masing-masing mungkin punya keberagaman agama. Indonesia punya 6 agama, punya 200% kepercayaan. Jadi sekali Indonesia. Nah, kita punya nilai cita kasih ini sehingga kita bisa menghargai hak beribadah keberagaman agama yang dimiliki oleh orang lain. Ya, sehingga toleransi itu bisa terwujud dengan baik di dalam ruang digital. Jadi jangan terjadi selama capek dicapek. provokasi dengan isu-isu sara, isu-isu agama. Ya, kadang kita punya nilai cita kasih, kita bisa bertoleransi. Kemudian juga nilai kesetaraan itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita bisa memanusiakan manusia. Maksudnya Ikan orang lain. juara satu di sini. Ketika karya kita yang kita bagikan beruang digital itu diapresiasi. Ya Allah, Gusti Allah iki ngene Pak Jumadi. Apresiasi juga karya orang lain di ruang digital. Ya. Juara apa sih? Selamat. Waduh. Maka yuk kita juga jaga jempol kita. Bude, puisine Pak Wawan juara 1. Kita menjatuhkan. Ya, karena kita tidak ingin diperlakukan seperti itu. Makanya kita melakukan ini bagaimana kita diperlakukan. Bude. Anu, hari olahragane mosok kita enggak ada. Beragam, dengan teman-teman beragam pasti. Ketika kita bisa menghargai orang lain, ketika kita ya lihat di kolom komentar itu ya ada yang berdebat kita minta kita dilanjutkan atau tidak. Kita nggak harus selalu sepakat, kita nggak harus selalu sepaham untuk kita bisa hidup di jalan keharmonisan, teman-teman. Karena balik lagi Indonesia adalah negara yang beragam, jadi dia punya latar belakang yang berbeda-beda dan Berarti kan isunya banyak, terus bagi-bagi untuk anak-anak, tak taruh buat koyok ini anak di buat sisi-sisi. kerukunan Itu kayak dan ada tanah. ada kebebasan Anak saya berapa anak saya orang upload atau mengubah konten apapun. Iki kok wis bocah wis Kebebasan bocah. ini perlu bertanggung jawab. Jadi kita pun kita berada di ruang digital ini berada juga dengan orang lain, maka hargai juga kebebasan dan keberadaan orang lain. Dan nilai kelima adalah kerjasama, nilai gotong royong nih, nilai luhur budaya kita di mana Indonesia bisa merdeka di sana gotong royong gitu ya. Maka yuk kita juga bergotong royong, bekerja sama untuk membangun terus. Cuma sekedar diingat, dihafal, tapi benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita ya. Nah, kenapa penting? Karena untuk mencegah kita mudah percaya hoax, tadi isu-isu sara, isu yang positif gitu ya. Kalau kita udah punya pemahaman yang tadi nih, nilai-nilai kita mudah dipecah belah gitu. Kalau kita tahu yang nilai-nilai harmonis harus kita jaga. Kemudian memecah belah dari kasih, bahkan juga isu-isu radikalisme dan terorisme bisa kita tangkas gitu ya, karena kita punya pemahaman yang benar mengenai keberagaman Indonesia dan bagaimana disikapi dengan bijak. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Maka yang
pertama adalah jangan memproduksi atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Jadi kita cari tahu dulu kebenarannya, baru kita serta memproduksi konten-konten yang partisipasi dan juga berkolaborasi di dalam aktivitas atau komunitas yang positif pastinya gitu. Jadi supaya kita bisa berperan aktif nih teman-teman di ruang digital gitu ya. Kalau sekarang mungkin mengangkat tema apa atau mengangkat topik apa, maka keberagaman Indonesia ini bisa menjadi suatu sumber ide yang tidak batasnya gitu ya, karena keberagamannya tadi sangat kaya. Jadi wah, ini jadi konten yang dengan baik dan bisa memperkenalkan kaya Indonesia pengukuran tinggi badan, berat badan untuk melihat bagaimana sosialisasi narkoba dan Inggris ini punya keahlian. Nah, maka dia membuat suatu dandanan untuk mengenalkan Indonesia menjadi sebuah konten yang positif. Itu juga ada dari puskesmas. Iya, dulu malah kita setiap Jumat. Itu dulu pas masih itu loh, masih biasa itu kan kalau Jumat habis jalan-jalan mereka sekarang ya ini situasinya serba buat, tapi ini baru sebagai budaya. Kalau teman-teman mungkin punya keahlian juga seperti Kanya bisa dandan, maka coba buat budaya-budaya gitu. Nah kemudian teman nggak bisa dandan, saya nyanyi, saya nari gitu, maka yuk kita bisa kok menggunakan keahlian kita apapun itu untuk memperkenalkan budaya kita. Termasuk kalau teman-teman sulit gitu ya buat konten, maka saya ngajarin adik-adik kita atau teman-teman kita gitu ya. Pertama, main game di sini ada game online, sistem permainan online yang bisa mengenalkan budaya Indonesia. Yang pertama Marbel Budaya Nusantara itu bisa mengenalkan dengan berbagai fitur, ada rumah adat, pakaian adat, gitu ya, tarian-tarian daerah, makanan daerah. Nah, jadi di sini ada fitur yang bisa belajar, juga bisa kuis gitu. Jadi menarik nih kalau punya adik-adik atau teman-teman yang masih di sekolah dasar, jadi biasanya gitu yang masih mau menguji kita game ini. Kemudian juga ada Fantasi Town, ini game simulator membangun kota gitu ya, bercocok tanam. Kalau yang suka game simulator itu bisa banget download. Di dalamnya ada bangunan-bangunan tradisional kan nasional juga gitu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman semua untuk lebih tertarik lagi mempelajari budaya kita dan juga mengenalkannya di ruang digital. Sekian dari saya, ini ada sosial media, akan kalau ada yang mau bertanya dia bisa di follow dan di DM. Teman-teman, untuk menutupnya sesi sharing saat ini gitu ya, saya punya pantun ini ya, pergi ke Padang membeli rendang, rendangnya ditraktir sama yuk warga Sumedang kenalkan budaya dengan konten positif ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Riki. Ke bantunya ya, itu juga keberagaman budaya Indonesia nih teman-teman ya. Wah, nih kalau tahu gitu serius tapi dulu pantun. Gitu. Baik terus dikasih luar biasa ya, atau di ini udah kita nggak ada yang harus ini melihatkan ke keberagaman ya, budaya kita dan juga kekayaan Indonesia. Dan tadi betul sekali teman-teman, keberagaman budaya kita, kekayaan alam kita ya, baik itu ada tarian tadi juga ada lagu dan segala macam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu adalah bisa menjadi ide ya, ide konten ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung membuat konten ya, keberagaman budaya ini habis sampai kapanpun teman-teman. Dan yang mirisnya nih sekarang ini kan banyak ini ya, YouTuber dari luar gitu ya, yang membahas budaya Indonesia gitu kan dengan baik sekali, dan kita menjadi subscribernya, menjadi followersnya ya, dan bangga lagi ya. Harusnya kita yang mengenalkan. Ayo teman-teman semangat ya, sehingga kita bisa menjadi
corong gitu ya beragama dan kekayaan Indonesia. Terima kasih Kak Desi dan silakan tanya nama kemudian juga namanya siapa pembicaranya dan ditulis pertanyaannya dan nanti akan dijawab ya sekali lagi di sesi Q&A. Dan sekarang mari teman-teman kita melengkapi ya literasi digital kita dengan pilar digital safety tentunya dan mari kita teman-teman di Sumedang mari kita sambut pembicara kita berikutnya yaitu Dr. Nadia Sandiaguna. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Mas Ricci, selamat siang semuanya teman-teman narasumber dan teman-teman di Kota Sumedang dan juga di Ambon, semoga semuanya masih semangat dan ngantuk ya. Pertama saya izin share screen dulu. Oke, hari ini saya akan share tentang bahaya pornografi dan pelecehan seksual di ruang digital. Oke, sedikit tentang saya dulu nih. Sedikit tentang saya, nama saya Nadia Sandiaguna, saya bekerja di RSUD Sukabumi dari tahun 2011 sampai sekarang, yaitu saya bertugas di IGD dan tahun 2017 sekarang saya menjadi kepala KSM juga tambahnya itu menjadi kepala dan dokter umum di Universitas Unip dan di tahun 2019 sampai sekarang saya mendapatkan pembicaraan menjadi pendamping program dokter Indonesia. Nah ini sebagai pendahuluan sedikit saja mungkin di awal tahun 2021 ternyata pengguna internet di Indonesia itu sudah sangat-sangat tinggi sekali, sudah di angka 73% atau ada 202,6 juta orang Indonesia menggunakan internet. Tapi sayangnya nih di tahun 2018 yaitu pada bulan Agustus sampai April 2019 mesin pengais konten negatif yang dimiliki Kominfo justru mengais terdapat 898.108 konten pornografi. Ini sangat-sangat tinggi angkanya. Nah kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bulan Januari sampai Juni 2020 di mana itu masuk justru terjadi peningkatan kekerasan pada anak didominasi oleh kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender online pun meningkat di angka 300%. Nah kita masuk aja nih ya, pornografi itu apa sih definisinya? Ternyata pornografi itu tidak hanya terbatas pada foto atau video atau atau cerita aja atau tulisan gitu ya, tapi juga bisa dalam bentuk suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pasar lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah sebetulnya pemerintah kita pun sudah sangat-sangat aware dengan pornografi ini dengan sepakat ke dalam sebuah undang-undang nomor 44 tahun 2008. Kemudian kita harus masuk aja nih, emang kenapa sih kalau kita konsumsi pornografi bahayanya apa? Nah, ini bahayanya teman-teman. Yang pertama, pornografi itu bisa menimbulkan kecanduan. Ya, nah seorang psikolog Amerika bernama Skinner, beliau membagi tingkat kecanduan pornografi menjadi 7 tingkatan. Dari tingkat awal yang paling rendah, yaitu paparan pornografi hanya 1 sampai 2 kali per tahun, sampai ke tingkat ke-7 yang paling tinggi, yang sampai orangnya tidak berdaya dan putus asa jika tidak melihat pornografi. Nah ini jadi orang yang sudah di tingkat ke-7, saya pun pernah mendapat pasien di tingkat ini. Pasien tersebut tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, jadi jangankan untuk bekerja gitu. Pasien harus dirawat di rumah sakit jiwa dan bahkan terapinya pun sampai menggunakan terapi listrik atau ECT. Kalau teman-teman pernah lihat di film-film mungkin ya, kalau ada pasien di rumah sakit jiwa di listrik itu salah satu terapi yang dicabut. Nah, kemudian bahaya yang kedua bisa merusak fungsi otak. Bagian otak mana sih yang dirusak? Nantinya akan sedikit saya bahas tentang kita. Jadi otak kita itu terdiri dari 3 bagian besar: otak besar, otak kecil, dan batang otak. Gimana Pak Jun? Bagian akhirnya memiliki. Jadi teman-teman sudah berkali-kali itu adalah bahaya pornografi dari tubuh kita, baik hal yang kita sadari maupun hal yang tidak kita sadari. Hal yang kita sadari contohnya bagaimana kita bicara, bagaimana kita bergerak, bagaimana kita berpikir, kita mungkin sadari. Tapi ada hal-hal yang tidak kita sadari, contohnya bagaimana kita semua itu diaturnya oleh otak kita. Kemudian masuk lagi nih, jadi bagian mana yang oh ya pornografi adalah bagian otak besar yang
bagian depan mungkin sekitar dahi kita. Enggak rata enggak. Enggak ya, kalau di belakang dahi kita seperti apa tepatnya? Namanya ada prefrontal area. Jadi fungsinya sebagai apa sih? Prefrontal area ini kenapa penting banget? Karena prefrontal area ini fungsinya adalah sebagai sistem hukum seorang manusia. Jadi bagian inilah yang membedakan otak manusia dengan otak hewan. Otak inilah Ada buat tati. berkonsentrasi, berarti, bersosialisasi, dan merencanakan masa depan. Semua diatur oleh bagian ini. Ya, kalau mungkin sedikit info saja. Jadi kalau bagian otak kita itu apabila sudah mengalami kerusakan, biasanya kerusakan yang permanen, kita bisa kembali lagi ke otak itu. Apabila sudah terjadi kerusakan di otak, biasanya akan cakap sama kulit untuk membalikannya. Yo, cari makan ibu. Berikutnya adalah penyimpangan seksual dan bisa berujung ke kekerasan seksual. Jadi orangnya seperti apa sih kalau yang otaknya sudah terpengaruh pornografi? Menjadi mudah berbohong, harga diri dan perasaan diri menurun, depresi dan anxietas, sulit konsentrasi, sulit berpikir kritis, sulit menahan diri, gangguan bersosialisasi. Apabila kita tidak atasi dari awal, bisa terjadi penyimpangan seksual, kekerasan seksual, dan mutilasi. Kemudian ini ada sebuah data Komnas Perempuan pada tahun 2019 tercatat ada 431 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Nah ini yang bisa kita bayangkan, ini adalah kasus yang tercatat. Sedangkan kita bisa meyakinkan bahwa masih banyak perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan tapi tidak berani untuk melaporkan. Nah bisa kita lihat juga secara statistik kita dari tahun 2016 sampai tahun 2019 kasus kekerasan terus kekerasan ini ada 9 bentuk teman-teman. Bisa dapat perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan pemaksaan aborsi. Nah untuk hari ini mungkin kita akan banyak membahas tentang pelecehan seksual. Itu segala macam bentuk tindakan untuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Kemudian bisa merupakan tindakannya bisa diskriminasi yang terjadi pada perempuan dan juga bisa spending dengan komentar tidak pantas, pelecehan seksual, pelecehan akal, doxing, atau maksud yang akan saya bahas. Yang pertama adalah spending atau mungkin lebih dikenal dengan komentar sampah. Jadi bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa dan beberapa bisa juga menyesuaikan ataupun bisa memberi banyak komentar dengan kata-kata yang salah. Nah kalau dalam pelecehan seksual berarti yang termasuk apabila kita menemukan suatu gambar tentang aspek kita gitu, kalau untuk seksual kita sudah menjadi pelaku dan seksual ataupun apabila kita mendapatkan video ya, karena ada beberapa video-video dalam yang kemudian apabila kita menyebarkan kita sudah menjadi pelaku dan pelecehan seksual. Nah, kemudian pelecehan verbal bisa dalam bentuk ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya. Bisa juga dalam bentuk catcalling. Catcalling mungkin lebih biasanya terjadi secara langsung ya. Contohnya apabila seorang perempuan sedang berjalan sendirian, kemudian ada cowok-cowok nongkrong dan mulai manggil-manggil, kemana nih, cantik, udah terlinggar, itu catcalling. Mungkin pelakunya hanya untuk bercanda saja, tidak ada maksud yang lebih jauh gitu, atau ke arah seksual atau pemerkosaan itu enggak. Tapi kita sebagai korban kita sudah melakukan itu sudah masuk dalam bentuk seksual. Nah kemudian bisa juga dalam bentuk humor dengan konten seksual atau body shaming. Contohnya ada humor yaitu kalau lihat perempuan yang langsing itu pasti dia mau kekurangan darah, kurus tinggi langsing, gak ada rasa, sangat tidak etis, tapi itu bisa juga dalam jadi bisa kita lihat tidak hanya perempuan saja yang mengalami pelecehan seksual. Tahun 2018 contohnya Jessica Christie sempat menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian Pangeran Kuning juga pada tahun 2020 sekali berdiri akun dengan komentar vulgar. Ternyata netizen Indonesia juga turut menyumbang komentar vulgar tersebut. Kemudian kalau teman-teman artis kita banyak sekali ya mendapatkan berita bahwa mereka menjadi korban dari pelecehan seksual.
seksual di media sosial. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang doxing. Jadi doxing adalah menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin bersangkutan. Ini bisa dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Biasanya adalah iri hati atau dendam di mana kita di mana si pelaku itu menginginkan suatu kerugian dari korban. Tapi bisa juga terjadi apabila secara tidak sengaja. Contohnya apabila kita menyebarkan informasi tentang teman kita, misalnya tentang dia sedang berada di mana lokasinya, atau dia rumahnya di mana, atau nomor teleponnya. Nah, apabila teman-teman ingin menyebarkan informasi Gimana tadi yang mau beli HP baru? bertanya dulu pada orangnya apakah mereka bersedia untuk berperan atau tidak menyebarkan informasinya. Nah, bahayanya apa sih? Bahayanya itu bisa terjadi cyberbullying, kejahatan cyber, dan juga bisa menjadi Jenengku orang kan fotoku orang kan jadi. tidak hanya terbatas pada informasi pribadi saja, juga dalam konteks komunitas. Ini kan ini gambarnya ini orang ini. Jasa aborsi Kan kameranya off, Pak. Oh, baru berarti. Ngurepnya batu telat. Jenengan aja ngurepe kamerane saged. Nah niki. Ya menawa sangen. Para penyedia jasa aborsi. Lah mengke ketok Oh, ada manu hilang. Jadi pada Ajeng jenengan Ini bar batu telat. dokumen rahasia Tarik sini. Kula aja wis iki nggih. Orang ini. Saya Karep. wanita sedang mulailah berdatangan komentar pelecehan verbal. Kemudian kalau dicoba Pelecehan nih, Pak. apabila ada seseorang yang dia foto tersebut tahu dia sudah melakukan ada dampaknya apa sih bagi korban? Korban bisa mengalami bullying, dapat terjadi tindakan kriminal, misalnya reputasi personal maupun profesional, infeksi dan gangguan. Juga menjadi korban apa yang dikatakan pertama kita harus berbuktikan, kita harus mempernyatakan bahwa perbuatan mereka itu tidak benar. Yang kedua jangan lupa atau berharap atau skip. Yang ketiga kita aktifkan dulu privasi pada akun kita. Yang keempat kita pun harus lebih pintar lagi dalam menyaring sebelum menggugah data-data yang terlalu pribadi. Yang kelima, kalau misalnya sudah mengganggu, jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke sistem laporan dan membahas kita sedikit. Kemudian apabila kita mengalami depresi atau kita menjadi kehilangan kepercayaan diri, boleh meminta, jangan ragu meminta bantuan dari profesional, misalkan psikolog atau psikiater. Nah, karena kita sudah tahu nih, ternyata pornografi itu bisa menjadi awal dari segala tindakan rasa seksual termasuk pelecehan seksual. Maka kita sebagai orang tua atau orang yang lebih tua, apabila teman-teman punya adik di rumah, kita harus berperan dalam memerangi paparan pornografi pada anak-anak, karena anak-anak atau adik-adik kita itu merupakan masa depan dari bangsa kita. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau orang yang lebih tua? Pertama, kita harus membangun tubuh yang jadi semua orang tua itu pasti memiliki kasih sayang yang besar tapi seringkali orang tua itu tidak terjadi dengan baik, dan seringkali yang terjadi adalah hanya komunikasi yang tidak efektif. Nah, jadi gimana sih komunikasi efektif itu adalah komunikasi di mana kita juga memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengungkapkan minatnya dan pemikirannya dan juga perasaannya. Kita pun harus menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh anak-anak, dan yang paling penting adalah tentang kontak mata. Kita sering tulis gitu ya, di mana kalau kita bicara dengan anak-anak kita sambil sibuk, sambil kerja, sambil masak, sambil pegang gadget, sambil main, itu sayang sekali komunikasinya akan sangat-sangat tidak efektif. Berkumpul-kumpul pamungkasi. Siswa sesuai di usia anak. Jadi jangan sampai anak-anak itu mendapatkan pendidikan seksual itu dari internet atau di luar rumah, yang mana kita bisa pastikan hampir pasti itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, pendidikannya seperti apa sih yang kita bisa berikan? Teman-teman kita bisa mulai kita pendidikan seksual itu jadi di usia tersebut kita bisa mulai paham tentang organ kita sudah mulai untuk perilaku sehari-hari. Contohnya jika mereka BA
BAB, BAK atau mandi harus di kamar mandi dengan kondisi kita. Nah, di usia pas sampai 2 tahun kita mulai mengajarkan bagian tubuh pribadi, bagian tubuh saja yang boleh disentuh oleh orang lain dan bagian tubuh saja yang hanya boleh disentuh oleh orang tua. Kemudian kita mulai menekankan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dan perbedaannya bayi berada di tubuh. Ini sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai jadi kita tujuannya menanamkan perbedaan laki-laki dan perempuan ini untuk membentuk identitas kelamin juga. Jadi jangan sampai anak-anak ini di saat dia sudah dewasa menjadi laki-laki dan menjadi perempuan atau sebaliknya. Nah, di usia 6-8 tahun kita mulai mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa pubertas. Kita mulai bercerita tentang apa-apa saja yang akan terjadi pada tubuh mereka saat mereka menginjak masa remaja. Nah, di usia 9-12 tahun, di mana sudah mulai terjadi perubahan, ini biar komunikasinya sudah lebih enak kalau kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Nah, kita butuh berada di orang tua di pada situasi seperti ini. Karena wajib. Wajib Pak. Bukan. Berperkara. Berperkara apa? Betul. mulai ada fase anak singa. Masa aja. Kemudian kita juga akan mengajarkan mereka gimana dan yang paling penting jadi banyak pengalaman yang bisa kalian dapatkan di internet. Tapi hal ini juga kita harus waspadai. Kita harus mulai memperkenalkan apa saja pengalaman. Kedua, kita harus mengingatkan tentang harus menjaga informasi pribadi. Tidak semua hal boleh dicurhati di media sosial. Tidak semua hal bisa di-share di media sosial. Karena tidak semua orang yang berada di media sosial itu memiliki tingkatan baik terhadap kita. Kemudian kita juga harus tetap mengajarkan kewaspadaan pada anak-anak. Jadi kapan kalau mereka melakukan sesuatu yang aneh di internet, mereka harus stop dan berdiskusi dengan kita. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki anak yang sama-sama ini, apabila mereka sudah mulai masa Abu Sumin kan? Masa Abu Sumin kan? Abu Sumin kan? Suatu kita bisa menghubungkan gadget kita dengan gadget anak kita bisa menghubungkan gadget anak kita bisa mengunduh banyak sekali aplikasinya contohnya Casio, Pandemi, Caster Center, Caster Center bisa saya juga contohnya Casio ini teman-teman bisa lihat kita bisa track anak-anak lagi di mana, kita bisa menetapkan limit games dan aplikasi termasuk misalnya kita hanya boleh sih teman anak-anak kita itu untuk mereka tetapkan limit waktunya, ini bisa diatur. Kemudian kita juga bisa manage pulse mereka, memantau screen time mereka dan memblok konten-konten yang kita tidak suka. Ini adalah satu pelaporan apabila kita menjadi korban pelecehan seksual atau menemukan konten di media sosial dan kami untuk pelaporan. Sistem pelaporannya kita bisa melalui form kominfo, form polisi online dan marganya HP-nya udah iso dimuat. Yang negatif bisa ini adalah slide. Iki telu-telune juara siji kabeh, Pak. Pembinaan bener. Boleh jenengan entuk yo, Bu. Saya video juara siji lho. Video kan lho. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Ora, Bu. Jenengane juarane video nomor 1 sama B ya. Sudah diingatkan ya sebenarnya kita harus menjadi orang tua dan baru dewasa ini. Untuk boten pas pilihan. Untuk Pak Jumas ini. Oke, go.
subuh tau. kita sudah dibagikan linknya. Ya ora mau ngabsen dengan mau mundur apa? Arep bayang iki angel malahan. Ngono ki jedul dhewe ngono malahan nek desa. Arep bayangke angel Bali yo Bu. Patah hati. Terima kasih teman-teman dari Sumedang, teman-teman dari murid-murid yang posisi ya, Mbak dari Salam Ambon, semangat. Terima kasih sumber dari Bali. Kita belajar mengenai literasi digital dan murid meeting dari murid sampai dari Mbak Putri juga mengenai digital editing. Oh, daerah enggak. Jadi aware, jadi tahu bahwa saat kita berkomunikasi jangka panjangnya itu masuk ke rekam jejak digital, mempengaruhi nanti kita kerjanya jangka panjang sangat berpengaruh. Terus dari Mbak Desi juga gimana kita mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital ini. Dari Mbak Nadia kita masih menyikapi sekarang di digital tanpa batas, kita sharing apa bisa jadi pelecehan hati, bagaimana reaksi kita ketika menghadapi itu. Tadi Mbak Nadia udah sampaikan, terima kasih narasumber yang keren-keren ya mengenai menghadapi media sosial di digital tanpa batas dengan spirit kita, dengan etika kita. Tapi jalan ya, lama blak-blak kayak dah. Anakku cilik-cilik, ada cilik-cilik yang jaga rondo. Yuk jalan ya, tonggo. Mengenal kan. Anakku cilik-cilik loro tau. Oke, perkenalkan nama saya Mas Indriana, saya biasa dipanggil Ranangnya juga bablas ya terus. Aku seneng nang wadut seneng aku kayak ning sini. Bapak-bapak yo. Di situ sesuai passion saya. Dan diurusin bapak-bapak saya pintar ya. Oh, jadi kita mulai ya anu. Aku tangga masalah judul panakan loro meneng kan agak tadi jalan aku. Oh, anu mbak aku arep pati agak putri tangga apa-apa ngono. Jadi brand ambassador FPDLS Indonesia. Di sini juga tentunya melalui monitoring bisa terpilih. Ya, teman-teman Instagram saya tahu aktif saya atau untuk sekedar hiburan dan caption yang lucu-lucu bisa visit di Instagram juga Dr. Indriana. Oke, nextnya saya akan sharing bagaimana saya sebagai opinion leader tetap bisa menjaga privasi di tengah dunia digital. Kita mau membagikan kehidupan sehari-hari kepada audiens aja, tapi teman-teman dari akun Instagram atau dari mana aja ingin jadi mencoba menjadi influencer atau seleb, pribadi juga, walaupun teman-teman harus membagikan kehidupan sehari-hari untuk menarik perhatian followers atau audiens. Nah, yang aku sharing adalah data diri kayak apa saya bekerja, saya gitu. Lalu aktivitas yang saya sharing aktivitas sehari-hari, saya hobinya dengan kucing, jadi saya bermain sama kucing saya gimana, aktivitas grooming kucing gimana sih teman-teman buat mau mandiin kucingnya sendiri, ada cara-cara juga gitu kan. Aktivitas hiburan juga saya sharing, walaupun enggak rutin, tapi kan aktivitas yang saya sharing walaupun tidak rutin tapi bisa di-sharing juga, pasti tetap dibatasi. Kehidupan sosial, karena kita makhluk sosial, pasti ada interaksi dengan kehidupan sosial, dengan sponsor, dengan keluarga, dengan teman, karena dengan teman itu pun saya sharing.
Tapi lihat apa yang bisa di-sharing dan apa yang tidak. Share semua hal dan data diri, aktivitas, sosial kita yang dibatasi. Tidak terlalu dipaksakan, kita nggak mencantumkan nama ikan, nama dan kita juga tiket kita nggak buat karena teman-teman kita mungkin juga awam dengan dunia digital ini karena kita baru terliterasi digital dengan program Kominfo ini, tapi percaya saat kita foto tiket atau paspor bisa store data pribadi kita untuk sesuatu yang merugikan kita nanti. Jadi lebih baik itu jangan di-share di tiket dan lain-lain, lalu aktivitas pun cukup dibatasi saja, tidak perlu yang detail. Saya akan sharing bagaimana saya menghadapi followers saat saya mengupload ke detail ya. Pun di perasaan yang ada menang-menang 50 menit ya ngerekam. Jika ada segi itu ada nilai positifnya, bagaimana kita atau bawa juara satu itu video Anu namanya deh, gambarin dalan, iya aku nanti videonya apa udah bagus. pasar ya aku kan udah Ini anakku. nah ini dengan juara satu lah ya salah wong iki mau wis enek perkenalan ayo nyenang juara satu Oh ya, kowe tak selamatan. mau ya tak videonya tak download ini Kok tak omongin ini ya, kowe salah ternyata gak dapat juara tak enggak juara motivasi. aku belas malah dong ngucapnya selamat gak bang Terus aku ki ngene. Hasilnya maaf lo maksimal. Dia mau copor penu. Dia mau copor penu. kita menarik energi. jenengan melu webinar Gak ada ini apa jenis literasi digital itu. Kita mulai walah ra iso terlalu gede berarti ngirimnya lewat apa ya udah dari bocah ki meneng bae jenengane songo beku to sing rame ki gur novel ki meneng Novel. kecewa yang kita nggak baik. Oke, buta-buta gede banget. Sebetulnya dari video pinter sana. Dan bisa Sangat. show ini efektif. enggak siapa Jenenge si Zaki ya. oh Azhar Contoh Asar ponakane. Yang baca kan Zaki ya songo B ki apa dia daripada kelas A itu songo B apa songo B dari kelas A Azaki yang jadinya gak tau nulis puisi no bulan ini dari kamu asal dulu. Berarti Mbak Nur bisa sakmu kok tak ngomongin. Nulis jadi sudah bagus gimana? Dulu ini aku tak boleh sedikit boleh enggak boleh. ya teman ini. atau kalian masalahnya bu anaknya pemalu banget ya pemalu orang kaya Alfisyah itu kan kita ditipu mungkin kita waktu di mana Oh, kenapa udah semangat nganggo klambi putih merah barang aku yo karena kira aku tidak terjadi ada ininya ya kayak ini loh mah songo ya songo B Yang YouTuber ya? ini nggak dengan dia oh ya apa ini memang sing memegangi perempuan sing lanang-lanang digetaki kuwi nah ini langsung dengan kita ikut semua video kan jadi Raffi Rifki kamu bikin tim terus poster Mbak Nadine ini langsung tak tunjuk kesuwen bisa timbul jadi ketika kita orang nomor loro songo si menyelesaikannya juara telu poster ini songo D juara 2 songo I juara 1 songo B I event teman atau temennya
Mas Hanif neng kan atau Mas Ferdi? Mas Hanif neng kan Mas Hanif? Ke Pak Hanif. Dua orang ada? juga kemana? Oh, neng wujud. No, Gimana PBJ? itu ini intinya Kamu kesan callingnya barang ini gak pelajaran kopi. Oh, offline mana kok putus-putus sih jebule mergo internet. Temen aku ya temane ya anu temane ya kopi tok media yang mari menjadi pahlawan di masa pandemi dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Kan lebih ke Aku mungkin salah tema apa ya? Temanya tentang anu literasi. Kan ya kan ada Bu, temanya 3 suruh milih di antara 3 itu. tapi ternyata Anakku juara loro literasi ya. saat saya Media mana ini? Ini udah beda. Kok ndak nesu? Oh, neng kan ada? Ora itu siji yo Kak. Kemal. Oh iya. Saya juga harus sambil Tapi anak-anaknya itu anak-anak Songo. Orang-orang cuit-cuit itu no. Nek grupe mereka sendiri wis heboh kuwi. Si jujuk apa itu? Itu mana kan? Jujuk apa kan ada? Kirimnya lewat kata-kata Oh, akun. Tapi ya, dulu ya. literasi digital, gimana digital itu semakin luas, kita pasti paham kok apa yang menjadi privasi dan yang enggak. Dan saat ini untuk syirik itu aku sarankan tidak mendetail, boleh mendetail karena tempat itu happening boleh, kita bisa eksis kok dengan aman, tapi pikirin dulu amannya baru eksis ya. Bisa dapat, bisa teman-teman bisa foto dengan repost. Setelah teman-teman merasa aman di rumah, teman-teman share dan repost. Itu masih hal yang wajar juga dan teman-teman dapetin aman dan eksisnya. Yang kedua, bisa digunakan oleh orang yang punya tujuan nggak baik. Ketika kita oversharing, segala sesuatunya di-sharing, gitu kan, dibagikan di media sosial, ya otomatis semua itu milik bersama dan orang itu bisa tahu informasi tentang kita. Saat saya oversharing tentang kehidupan pribadi saya dengan suami saya, orang melihat saya baik, bahagia banget gitu kan. Dan di situ ya banyak yang DM punya tujuan nggak baik ke suami saya untuk masuk ke rumah tangga saya. Intinya walaupun handphone itu privacy, jadi saya nggak pernah megang handphonenya, dia juga nggak pernah megang handphone saya, tapi kita komit untuk kalau ada apa-apa kita omongin. Dan ternyata benar banyak DM yang ngajak ketemu suami saya. Suami saya sampai kaget, dan suami saya nyalain saya, ini nih gara-gara kamu apa-apa di sharing, kamu pergi ke sini sharing, kamu dapat apa sharing gitu. Jadi orang banyak yang punya tujuan nggak baik sama kita. Kenapa? Karena kita terlalu oversharing apa-apa di sharing, dibagikan, dan orang banyak ini seperti kita. Yang ketiga, bisa memancing tindakan kriminal. Ini saya alami waktu saya di bulan kemarin, beberapa bulan lalu. Jadi saya pergi, saya hanya captionnya sampai ketemu di Jakarta. Tiba-tiba ada yang WhatsApp saya bilang bahwa Bu, Jentri kekurangan uang, mohon ditransfer sejumlah uang ke rekening ini karena ini sedang loaded, handphonenya mati. Kalau orang tuanya panik, ya orang tuanya panik pasti langsung transfer kan. Untung aku orangnya nggak panik kan, karena sayang, aduh biar segini buat apa ya ini. Mama cek lagi ke saya kan, ini telepon dan handphonenya nggak masih aktif juga. Mama saya nanya, kamu perlu uang segini buat apa? Kamu kok liburan uangnya mepet? Saya nggak merasa puasa mama, ini dia transfer karena kamu kekurangan uang. Itu saya sadar dengan caption kita sudah menjaga privasi, kita hanya mentionnya sampai ketemu minggu depan. Orang sudah menggali informasi tentang kita, berasumsi oh ya pulang tanggal, sudah mulai memanfaatkan dari informasi yang kita share di media sosial. Nah, semoga teman-teman yang ngalamin yang aku alamin juga tadi, ya tanpa kita sadari juga follower akan cari tahu dan buat asumsi walaupun kita udah jaga data privasi kita. Ya kayak tadi aku nggak sharing mengenai keluarga pasangan aku atau pertemanan aku, latar belakangnya gimana.
tapi followers itu punya hak kok untuk cari tahu karena dia rasa ingin taunya tinggi, ini siapa sih orang ini gitu kan. Ini siapa sih, aku juga gitu kan, jangan kan followers aku aja lihat FB-nya Mas Ricci, ini Mas Ricci siapa, oh istrinya kayak gimana sih, ya kan kepo. Followers pun begitu, jadi tanpa kita sadarin gitu kan, followers itu akan cari tahu tentang diri kita, mau siapapun kita buat siapa, pasti akan ada yang cari tahu. Jadi kita jaga interaksi keluarga di sosial media, pertemanan juga, karena contohnya nih teman saya tuh meninggal, saya sharing di IG story, mohon doanya, saya hanya memohon doa, hari ini teman saya 100 harinya meninggal, tapi apa yang terjadi, ada yang DM, mungkin belum belajar digital ethics kali ya, ada yang DM di luar konteks saya meminta doa, dia hanya berkomentar, Mbak Indri, teman Mbak Indri, suaminya yang seperti suami Mbak Indri ya, teman Mbak Indri suaminya seperti Mbak Indri, jadi disangkut pautkan dengan keluarga saya gitu kan, dengan interaksi pasangan saya, loh kok mereka berasal suaminya teman saya tuh seperti suami saya gitu kan. Dari situ saya hanya berkomentar apa, terima kasih, mohon doanya, saya tidak pernah memilih berjodoh dengan siapa dan kita ucapkan terima kasih karena dia sudah mencari tahu sekipu ini kita, bahkan latar belakang keluarganya, latar belakang dan sampai nanya juga, pengen tahu juga mastiin gitu kan. Jadi kita tetap berterima kasih dan kita tetap menggandeng ini si saya loh, ini komennya nggak pantas loh, tapi dengan kata-kata yang halus gitu kan. Kita tidak pernah memilih bertakdir dengan siapa dan berteman dengan siapa ya. Lalu di sini setelah saya mendapatkan berbagai macam pengalaman media sosial, saya mengambil 3 hal penting yang saya sharing. Sebagai aktivitas dengan menjaga privasi, aktivitas positif ini mungkin kayak UMKM yuk yang mau aku bantu, aku tidak endorse nanti, aku dengan hati karena kita di pandemi ini kita saling menguatkan yuk, jangan malu jualan harga diri kita bukan karena ini jualannya malu, nggak usah gitu. Kalau mau jualan aja tetap karena kehidupan kita, kebutuhan kita tidak ditanggung orang lain tapi tidak. Jadi yang mau jualan kita bantu apa, ayo kita saling menguatkan, aku siap bantu kok gitu kan. Lalu kedua, wise, menghargai usaha followers dengan mencari tahu identitas pribadi kita. Katolik atau udah Muslim, ya nggak ada deh, itu kan sara gitu kan, yang sangat sensitif apalagi agama. Dan situ saya hanya menjawab terima kasih, semua agama mengajarkan kebaikan untuk saya. Artinya saya berterima dengan segala komentar dia, saya cukupkan ini privacy ya, dan semua agama mengajarkan kebaikan buat saya. Jadi negatif lain atau asumsi orang lain lagi. Kan apa yang udah menjadi prinsip kita itu sebuah privasi. Ketika kita menganggap hubungan dengan pasangan sosial kita adalah privasi, ya keep it, tetap jaga. Karena ada konsekuensi, ada resiko kan. Dari kita menjaga privasi pasti ada konsekuensi atau resiko. Jadi di media sosial baper-baper, kita tetap bisa jaga privasi kita, karena kita nggak bisa ngalihin pikiran orang. Orang itu harus mikir kita positif. Oh ini cewek baik-baik loh, enggak. Semua orang bebas mengalihkan pikirannya, kita bener ya udah. Orang mau lihat apa, ya kita nggak bisa kendaliin pikirannya. Kita juga nggak bisa menjelaskan. Kayak misalkan aku liburan, oh Indri sekarang ini udah meninggal terus liburan, uangnya dari mana ya? Nggak perlu jelas, saya punya bisnis ini, saya masih kerja di sini, saya dapat kerjaan. Cukup. Sama. Karena menurut saya hubungan saya dengan pasangan dengan orang lain adalah sebuah privasi. Kita tidak akan menjawab saya dengan siapa, karena itu sebuah privasi ya. Saya yang pentingnya karena orang padahal pas BBFO bareng aku Pak Wawan ini kalau kenapa? Karena saya kita harus melindungi diri kita di digital tanpa batas. Kita juga harus melindungi orang-orang di sekitar kita. Tidak pasangan, teman-teman harus dibantu. Saat dunia digital tanpa batas itu sama seperti dengan dunia. mesti juara umum. Kita siap. Ras itu makan Mau beli udah yang penting udah dapat dari orang itu.
followers kalau cari tahu tentang Aku ra peduli. Pokoknya keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. aku loh, rumah tangga aku ya rumah tangga aku. Gak mungkin Cici ini isinya ini ya, dia pasti punya batasan. Kita pun butuh saat ada followers yang nanya meminta konfirmasi itu, saat itu menjadi ranah privasi kita cukup Posik, Mak. sudah memperhatikan saya, tapi memasukkan pribadi saya. Terima kasih atas perhatian kan saya followers kita. Iya. Yang ketiga, kebersamaan itu menjadi privasi dan prinsip. Saat kita ada di digital di media sosial yang terbatas, saat kita tidak di privacy, yang sehubungan sama pekerjaan, aku nggak di private, kenapa ya? Karena ada kerjaan atau apa? Ya itu saat aku cerita di sosial itu jadi bersama komentar. Kalau ada komentar negatif, kita harus balas dan mengucapkan terima kasih, maaf itu. Tapi pada situ sendiri-sendiri teman gitu kan, dengan bilang terima kasih, maaf ini masih cara pribadi saya, ini keputusan saya pribadi untuk memposting ini ya. Jadi di situ kita bisa sharing apapun di media sosial untuk menyatakan kebersamaan kita, ini milik bersama. Kalau caption kalau itu milik bersama deh gitu kan, tapi isinya oke teman-teman, kalau yang mau follow IG aku di @_Kristiana, tadi aku juga kalau kalau beneran itu untuk menyimpulkan salah literasi di situ kembali ke Lo bisa Bu Yuni menarik sekali teman-teman ya, video bisa menjadi video lomba jadi sebenarnya tapi sekolah aja dia dong sekolah aja juga dong akun video YouTube kan gitu tinggal nulis apa ini barang itu Minggu MPLS kemarin. Dek karo Dek Fadi. oh sing anu sing ngelola YouTube sekolahan kamu sing iso ngupload kan lho sing ngupload iso ngupload YouTube sekolahan kamu oh lomba-lombaan kalau apa ta dan sekarang saya akan membacakan lomba video kreatif aku duwe lho Tri ora emosi, mboten marah emosi. tak upload nang daku pakai tagar apa ya lomba video kreatif oke, mari kita lihat Lawan sama Mas yang nganggo tangan kiwa. Masa ya nganggo tangan kiwa. Bareng ini karo nyanyi-nyanyi. solusi dalam memperbaiki Aku tahu sih kan. ing atase itu ruangan iso patung karo Pak Kepala. Lah sampeyan menunggu to, ben aku teko. Sedangkan ada beberapa orang tua yang juga masih belum atau masih kurang dalam hal melek. Terlebih seperti di daerah saya yang notabene adalah orang-orang pedesaan, terkhusus untuk anak-anak yang masih SD atau juga SMP. Silakan Ibu menjawab. Tapi ya pinter Pak itu. Spesialisasi. Poli ya, poli. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat jauh ya. Itu adalah permasalahan yang sangat umum, apalagi di Maluku ini ya, banyak daerah yang belum ada akses internetnya juga. Kemudian ada juga banyak para orang tua yang belum mengenal aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran online. Nah, solusinya bagaimana? Tentunya yang paling umum dikenal oleh semua orang itu kita bisa mendapatkan dengan mudah. Jadi misal kalau di sekolah yang mewajibkan untuk pakai Zoom nih, nah kita cari tahu nih cara menggunakan Zoom. Nah di situ nanti pasti akan ada tutorialnya. Jelaskan bagaimana cara menggunakan Zoom. Mungkin ini akan sulit sekali kalau sesuai dengan keadaan orang tua untuk mendapatkan aplikasi berbayar ya. Malah senang. Bu, enak-enak. Tinggal cari aja tutorialnya di situ tersedia lengkap tutorialnya sampai dengan cara untuk menggunakan. Kita bisa
semuanya sudah tersedia. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa offline bersama dengan semuanya sudah tersedia di sana. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mencari tahu sinyal terdekat. Terus terang saja kalau di Maluku sini ada loh yang sampai harus ke pantai dulu supaya bisa mendapat ada juga yang harus naik pohon dulu untuk bisa sinyal, dan itu harus menjadi perhatian khusus ya bagi kita semua. Mungkin suatu saat ya keadaan bisa berubah, terutama di daerah-daerah 3T ya, karena di Maluku sini masih banyak sekali daerah 3T yang sinyalnya itu belum ada. Oke, mungkin demikian ya saya dari YouTube, usaha YouTube gitu. YouTube ada kok semuanya tersedia. Baik, terima kasih Ibu Siti, dan tadi sudah diinfokan bahwa YouTube itu segalanya kita bisa belajar teman-teman ya. Saya aja belajar masak dari YouTube, walaupun hasilnya nggak sama banget, beda banget sama YouTube, tapi setidaknya kita bisa belajar ya, belajar seri yang santai ya, mau teknologi, mau membuat karya, kerajinan, ada semua di sana ya. Silakan dicari ya, tutorial, bikin aja tutorial cara terima kasih ya Ibu Siti atas jawabannya. Dan tadi memang kalau kita bicara sinyal memang ya nggak semuanya daerah memang baik ya, dan Pulau Jawa juga sama, nggak semua daerah juga bagus gitu ya. Tapi tadi saya angkat jempol luar biasa ya untuk teman-teman di Ambon ya, sampai ke pantai dulu, sampai naik pohon gitu ya, atau ke lantai 2 sehingga dapat sinyal, dan tentunya kita sangat mengapresiasi, dan itu juga masukan ya untuk Menkominfo supaya lebih baik lagi nanti untuk meratakan sinyal supaya kita semua di seluruh Indonesia bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bu Siti. Dan mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, ini ada jadi kadang bedang kita cengol. Pertanyaannya, orang Indonesia ini dikenal dengan keramahan. Iya, enggak kayak aku ya beda. Di kancane belu wis padha kabeh. Kira-kira ini pun tak ayam menjadi magnet bagi para pelajar asing bersama Namun, citra sopan santun orang Indonesia Rupanya. masalahnya berasal dari media sosial banyak tentang hal hoax dan penipuan menjadi faktor tertinggi yang mempengaruhi tingkat kesopanan orang Indonesia. Jadi dengan persentase 47%, ujaran yang ada di urutan kedua dengan persentase 27%, lalu diskriminasi sebesar 13%. Artinya tingkat kesopanan warga Indonesia tergolong rendah. Menurut itu mengapa demikian, sehingga di Asia Tenggara urutan terbawah yang tidak sopan dalam bermedia sosial. Luar biasa ya. Pertanyaannya silakan Desi jawab ya, atau Kakak Desi. Terima kasih Siti, terima kasih sekali Kak luar biasa pertanyaannya, dan benar sekali ya bahwa ini menjadi konsentrasi kita bersama, di mana hasil survei dari Microsoft menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang tidak sopan gitu ya, padahal sejak dulu Indonesia terkenal sebagai negara yang ramah dan juga sopan gitu ya. Jadi ketika ada turis datang ke Indonesia ditanya pendapatnya bagaimana, maka kami jawab bahwa Indonesia adalah orang yang sopan, ya, orang-orang yang ramah. Dan jangan sampai citra ini rusak gitu ya teman-teman, oleh karena keberadaan ruang digital di mana orang-orang Indonesia malah dinilai sebagai pengguna yang tidak sopan gitu ya. Tadi banyak ujaran kebencian gitu ya, kata-kata yang kasar. Nah, jadi bagaimana kenapa hal ini sudah terjadi gitu ya, mungkin dikarenakan oleh adanya tidak diliterasi dari awal gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruang digital gitu ya, kita tidak diperkenalkan atau tidak diberikan literasi terlebih dahulu gitu ya. Seringkali itu menyebabkan kita melakukan kesalahan, kita tidak paham bagaimana cara berkomunikasi atau berinteraksi di ruang digital, kita tidak paham bahwa yang kita adalah sesama gitu ya, sama-sama manusia juga nih
belakang akun-akun yang ada gitu. Jadi walaupun tidak bertemu secara fisik, ini tetap manusia juga yang mengoperasikan akun-akun tersebut. Nah, pemahaman-pemahaman ini seringkali tidak dibekali dari awal. Jadi ketika adik-adik kita masuk ke dalam ruang digital misalnya, atau teman-teman kita gitu yang belum terliterasi, seringkali menganggap bahwa ruang digital adalah ruang yang bebas gitu ya, ruang baru yang dimana kita bisa menjadi siapapun di sana gitu. Makanya saya juga sebutkan sebelumnya bahwa ada beberapa orang yang ketika identitas di ruang fisik dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang sopan gitu ya, namun ketika masuk ke dalam ruang digital dia menjadi pribadi yang berbeda gitu. Dia menjadi pribadi yang lebih sering mengkritik, lebih sering mengucapkan ujaran kebencian gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Tapi dia menganggap bahwa ruang digital itu ruang yang berbeda dong dengan ruang fisik gitu. Itu belum pemahaman, belum terliterasi bahwa sebenarnya ruang digital itu adalah ruang yang sama gitu ya, maksudnya ruang yang benar-benar bagian dari realitas kehidupan kita. Dan pemahaman inilah yang kita perlu bagikan juga gitu ya. Mari teman-teman semua yang sudah terliterasi sama-sama membagikan lagi gitu ya, meliterasi lagi teman-teman kita yang belum terliterasi dengan baik itu, supaya akhirnya kita punya bekal, kita punya dasar yang kuat, dasar yang baik gitu ya, pemahaman yang baik bagaimana sih kita bisa menggunakan ruang digital ini dan memanfaatkan hasil survei tadi ini. Kita jangan kalau saya dengar gitu ya, hasil survei ini dikomentari lagi oleh netizen Indonesia tapi dengan statement atau pernyataan yang tidak setuju gitu, tapi bahkan pernyataan tersebut disertai juga dengan kata-kata yang kasar gitu ya. Nah, nanti malah semakin memperlihatkan bahwa ya Indonesia benar terbukti kasar gitu ya, terbukti tidak sopan gitu. Dan ini kan jadi miris teman-teman gitu ya. Nah, oleh karena itu yuk kita buktikannya, tidak perlu dengan harus bilang bahwa nggak benar itu surveinya mungkin nggak valid dan lain-lain, tapi yuk kita buktikan dengan menunjukkan bahwa memang Indonesia bisa menjadi orang-orang yang sopan bahkan di ruang digital. Jadi mari kita kasih tahu atau kita informasikan teman-teman atau membantu menyebarkan informasi mengenai gerakan nasional literasi digital ini supaya lebih banyak lagi terliterasi dan bisa lebih bijak lagi, lebih sopan lagi di ruang digital. Jadi pemahaman ini yang menjadi faktor penting teman-teman. Mungkin seperti itu sebelum menjawab ya Kak Des. Terima kasih Kak Desi. Baik, terima kasih Kak Desi dan Kaliana tadi teman-teman ya, bahwa ya itu ya kita harus sadar kalau di ruang digital itu juga sama dengan dunia nyata nih teman-teman ya. Memang dari awal kita pakai aplikasinya kan udah dikasih tahu ya nggak boleh ini ya, aturannya betul ya ada cara pakaiannya gitu ya. Ternyata itu yang kadang kita nggak paham nih teman-teman. Nah, tentunya dengan adanya literasi ini juga ya sudah dijelaskan tadi dan ya, ruang digital itu adalah visi manusia. Jadi kita ya seperti selayaknya kita sehari-hari punya apa yang memberi salam sopan santun ketika, dan itu adalah bangsa yang kaya karena Desi untuk dan teman-teman sebelum kita juga webinar ini saya akan akan ada satu senilai Rp100.000 untuk 20 orang. Nah, mari kita lihat daftar pemenangnya itu. Oke, kita lihat ya, ini ada nomor 1 sampai 10 dan juga 11 sampai 20. Sepertinya nama saya nggak ada ya, nama pembicara juga nggak ada. Jadi hadiahnya hanya kita berikan kepada teman-teman di kota Sumedang dan juga kota Ambon ya. Nah, ini kalau sudah ada daftar namanya di sini ya, termasuk silakan teman-teman sekarang juga ya tanyakan ya ke admin 1 atau juga admin 2 tentang mekanisme pengambilan hadiahnya ya. Ditanyakan bagaimana nih cara pengambilan hadiahnya ya, silakan ditanyakan sekarang juga ke admin 1 dan juga admin 2. Jadi jangan nanya nanti ke pembicara atau juga ke moderator ya. Jangan DM Instagram karena kita nggak pegang satu dompet digitalnya. Dan tentunya teman-teman ya harus punya ya wallet ya teman-teman. Kalau belum punya, tapi kalau sudah punya, nah nanti kita dikasih tahu ke admin di wallet teman-teman itu dan nanti hadiahnya ini akan ditransfer ke wallet masing-masing. Sekali lagi selamat untuk teman-teman ya. Dan
Dan sekarang saya akan mengambil intisari dari webinar kita yang luar biasa hari ini ya, banyak sekali yang mendapatkan ilmu sehingga kita bisa menjadi netizen yang cerdas, yang positif, yang kreatif, yang produktif nih teman-teman. Seperti yang sudah tadi kita dapatkan ilmu dari Kakak Siti atau Ibu Siti tadi, bahwa dijelaskan digital skill sangat penting teman-teman saat ini ya, karena nih yang namanya digital skill ini kita harus paham ya, ada yang namanya hardware, software ya, perangkat keras dan juga perangkat lunak. Kemudian juga harus dihubungkan ya dengan network ya, atau dengan jaringan. Jadi kalau udah punya handphone atau laptop kenapa nggak sambung ya, karena belum disambung ke internet nih teman-teman ya. Nah kemudian juga harus ada digital skills yang harus dikuasai. Tadi kita menjelaskan dengan luar biasa baik sekali teman-teman, yaitu yang pertama adalah keterampilan dasar. Nah, dulu nih pakai bahasa seperti apa ya, menjaga paspor, kemudian juga berkomunikasi melalui aplikasi seperti WA, email, atau messenger yang lainnya. Nah, kemudian juga harus teman-teman pahami juga kemampuan untuk mengoperasikan aplikasi pembelajaran online untuk teman-teman yang mengajar ya, tentunya di daerah-daerah dan juga di kota. Dan ini harus dipahami teman-teman ya, tadi ada aplikasi, ada Zoom Meeting ya, ada Google Meet, apa sih fiturnya ya, bisa ngechat nih, bisa ngobrol. Nah itu harus dipahami teman-teman. Nah kemudian juga teman-teman harus memahami kemampuan manajemen informasi dan konten dan juga problem solving ya, karena nih kalau kita memakai internet tentunya ini akan meningkatkan produktivitas kita ya dalam mencari solusi. Tadi wah nggak bisa ini, nggak bisa pakai Zoom Meeting ya, cari di YouTube tadi ya, itu udah ngasih tahu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalau ada teman yang jago juga ya, atau juga sosial medianya bagus, literasi teman-teman, kolaborasi ini akan menciptakan inovasi baru, kemudian juga networking yang lebih baik. Jadi teman-teman bisa mempunyai literasi digital yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Siti atas ilmunya. Dan saya berlanjut ke digital ethics teman-teman. Tadi kita sudah diajarkan dan juga diingatkan ya oleh Kakak Pipit bahwa di dunia digital ini ada dua sisi ya, ada unsur negatif. Kita sudah banyak ya melihat contohnya ya, ada kebencian, ada bullying ya, ada seksual melalui online ya, dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah tentunya kita berharap setelah webinar ini kita akan menjadi netizen yang positif ya teman-teman ya, karena kita harus bisa menerima perbedaan ya, kemudian juga tidak terpengaruh dengan konten-konten negatif. Nah juga saya ingatkan ya teman-teman, kalau sekarang ini teman-teman follow atau juga subscribe ya channel YouTube dan juga akun-akun sosial media yang negatif, lebih baik teman-teman unfollow atau unsubscribe ya sekarang juga, karena nanti akan ada efek bubble-nya nih teman-teman ya, filter bubble-nya itu nanti teman-teman akan ada algoritma yang munculnya tuh negatif terus. Jadi kalau teman-teman yang baik gitu ya, yang positif, nantinya akan ada circle yang positif nanti teman-teman bisa dapatkan. Nah, tadi kita juga sudah diajarkan teman-teman dan beringatkan bahwa di sini di dunia maya atau ruang digital ini adalah sama ya dengan dunia nyata, ada manusia juga ya di sana, bukan ada manusia ya, kita memang berkomunikasi dengan manusia ya. Nah, kita juga diajarkan untuk menjadi pembawa damai ya, jangan menyalahkan menggunakan kekuasaan, yang sopan, hati-hati dalam berkomentar ya, sehingga teman-teman bisa menjadi netizen yang menjadi teladan ya untuk diri kita sendiri ya, untuk keluarga dan juga untuk lingkungan kita yang lebih positif dan juga circle yang positif. Terima kasih untuk Kakak Pipin, kita sudah diajarkan. Dan saya menyambung ke Kak Desi. Nah ini Kak Desi ini tadi sudah menjelaskan ya bahwa di dunia atau di ruang digital ini siapa saja bisa terhubung ya, bahkan nggak cuma teman aja, nggak cuma kerabat ya, tapi orang di luar negeri pun atau di luar pulau kita ya, ini bisa terkoneksi nih teman-teman. Jadi kalau kita berkoneksi bisa global begitu, berarti kita harus menjaga ruang digital kita ya, apalagi kita orang Indonesia nih teman-teman ya, orang Indonesia yang punya kesopanan, ya ramah tamah, punya adat istiadat gitu ya, punya lingkungan yang positif, dan tentunya ini harus kita hargai nih teman-teman, karena Indonesia
Indonesia ini kan merupakan negara yang kaya ya, punya keberagaman ratusan bahasa tadi ya, kekayaan alam, makanan yang enak gitu ya, budaya dan agama yang berbeda-beda. Nah tentunya teman-teman bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila tadi ya di kehidupan nyata kita ini, kita aplikasikan lagi ke ruang digital ya teman-teman ya, kita terapkan lagi ya etika kita ya, bagaimana kita tadi dari sila 1 sampai dengan 5 ini kita amalkan juga gitu ya, aplikasikan juga di ruang digital, sehingga nih teman-teman bisa mempunyai ruang digital yang aman, yang nyaman ya. Kemudian juga teman-teman bisa melestarikan ya, sebarkan hal-hal positif tentang keberagaman yang ada di Indonesia di ruang digital ya, supaya tadi ya nggak ada survei-survei kita urutan ke bawah, tidak sopan lagi nih teman-teman ya. Ayo mari kita gunakan sosial media kita ya, gadget kita sehari-hari untuk mengenalkan budaya dan keberagaman Indonesia yang positif di mata dunia dan juga di Indonesia tentunya. Terima kasih Kak Desi, dan saya nyambung ke Dokter Nadia. Nah ini teman-teman ya, kalau kita tadi lihat survei yang diberikan oleh Dokter Nadia bahwa pelajar di Indonesia ini surveinya ya, yang terpapar pornografi itu hampir 98%. Wah, serem banget teman-teman ya. Nah ini tentunya menjadi concern kita bersama teman-teman, karena ini apabila anak kita sudah terpapar pornografi, tadi ada yang namanya zat hormon dopamin ya, ini akan berlebihan, tentunya ini akan mengganggu fungsi PFC. Nah PFC apa nih, ada di jidat kita, tadi juga sudah dijelaskan sama Dokter Nadia. Nah ini tentunya pengaruhnya nih, anak-anak ini akan mudah berbohong, gangguan sosialisasi teman-teman ya, susah berkonsentrasi, yang paling parah adalah kelainan seksual. Tentunya ini nggak ingin ya terjadi ke anak atau juga adik kita. Nah tentunya orang dewasa gitu ya. Nah ini tentunya orang tua harus bisa berkomunikasi ya dengan anak-anak, kemudian mengajarkan pendidikan seksual yang baik dan benar ya, mengajarkan perbedaan laki-laki dan perempuan, dan kita juga menjelaskan ya batasan di dunia digital. Ada rules tadi ya, ada parental control yang harus dipakai oleh teman-teman ya, supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang jauh ya dari pengaruh-pengaruh negatif pornografi dan juga kelainan seksual tadi. Nah tentunya sebagai orang tua juga kita harus cakap digital ya, supaya tidak dibohongi sama anak-anaknya. Kalau dibohongi wah gawat ya, orang tuanya nggak ngerti gitu kan, pakai gadget. Nah itu hati-hati. Oke, terima kasih Dokter Nadia, kita sudah diajarkan untuk lebih baik lagi menjadi orang tua dan juga teman-teman ya. Kalau tadi kita sudah belajar 4 pilar literasi digital, nah ini disempurnakan lagi ya tadi dari pengalaman Kakak Nyimas nih. Nah ini Kakak Nyimas ini kan luar biasa teman-teman ya, dari seorang brand ambassador ya tadi di Everyday Life, kemudian sekarang ini berlanjut sampai menjadi seorang KOL, dan tentunya ini sudah biasa ya menjadi brand ambassador untuk mengenalkan satu produk. Nah kemudian beliau membuat satu akun sosial media teman-teman, yang dimana Kakak Nyimas ini membentuk personal brandingnya gitu ya, dan akhirnya banyak followers yang mengikuti dia karena banyak mendapatkan insight yang positif ya, inspiratif, hiburan tadi ya. Kalau mau ketawa-ketawa silakan ya di follow akun sosial media Kakak Nyimas nih teman-teman ya. Nah tapi di sini juga Kakak Nyimas mengingatkan ya sebagai orang yang sudah berpengalaman kepada teman-teman, bahwa ketika kita berada di ruang digital atau sedang memaintain sosial media kita, harus ada batasan. Nah tadi sudah ada sharing-sharingnya ya, gimana dia bagaimana membuat konten tadi yang positif ya, yang menginspiratif, yang menghibur, kemudian jangan sharing yang berbau privasi sekali gitu ya, privasi sensitif gitu ya. Kemudian tadi kita juga sudah diingatkan jangan kasih tahu lokasi ya, lokasi kita yang detail gitu ya, kita lagi ngapain. Nah itu bahaya teman-teman ya. Kakak Nyimasnya ini juga jangan sampai terjadi sama teman-teman ya. Jadi sharing yang perlu aja nih teman-teman ya, yang menyenangkan ya, yang inspiratif. Jangan juga sharing ketika marah tadi ya, karena kalau kita lagi marah biasanya bawaannya emosi gitu ya sama orang lain, jadi asal-asalan mempostingnya dan orang lain tersinggung, jadi marah, jadi berantem. Nah itu jadi berlanjut nanti di dunia nyata teman-teman ya. Jadi teman-teman
positif, kalau tidak mengerti atau tidak perlu ya udahlah, lebih baik silent aja atau diam gitu ya. Dan tentunya karena ini tadi kata Kak Kalimat yang kita lakukan ya, jadi hati-hati dalam eksistensi. Kadang kita ingin eksistensi terus posting ya. Nah ini tentunya teman-teman harus menjaga ya keluarga kita dan juga teman kita, apalagi menjaga privasi dan kenyamanan mereka. Terima kasih Kakak Nyimas, kita sudah diajarkan untuk menjadi KOL yang keren ya, yang baik dan sangat menginspirasi untuk teman-teman lainnya. Dan sebelum kita teman-teman, yuk mari kita absensi. Saya ingatkan teman-teman, absensinya ini akan ditutup besok jam 10 waktu Indonesia Barat, jadi jangan sampai teman-teman tidak absen ya. Dan sekarang mari kita foto bersama. Mari kita buka kamera kita, teman-teman di Sumedang dan juga di Kota Ambon boleh ya dibuka kameranya. Saya akan hitung sampai 3 kita senyum, kita akan difoto 2 kali ya. Baik, sekarang mari kita foto bersama. Saya hitung sampai 3 kita senyum ya. 1, 2, 3 senyum. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3 senyum. Oke, kalau nggak puas juga silakan selfie aja pakai kamera handphonenya ya. Mumpung kakak-kakak yang cantik-cantik ini masih ada di sini teman-teman. Ya, ayo silakan, nggak apa-apa ya. Cowoknya saya doang kok. yang agak merusak ya pemandangan ya, tapi nggak apa-apa ya. Biar ada penyeimbangnya sedikit. Baik teman-teman. Saya ingin mengundang teman-teman sekali lagi, jangan lupa menginstal aplikasi dari Siberkreasi, ada di App Store maupun juga di Play Store, atau juga teman-teman follow dan juga subscribe sosial media dari Siberkreasi, ada di Facebook, Instagram, dan juga channel YouTube-nya. Dan saya mau berterima kasih, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman di Kota Sumedang, hatur nuhun, dan juga teman-teman di Kota Ambon, terima kasih banyak ya atas waktu dan juga atensinya sudah bersama-sama kita belajar di webinar ini. Dan saya juga mau berterima kasih untuk para narasumber kita yang keren-keren ya hari ini. Terima kasih untuk Kakak Siti Darmawati, terima kasih juga untuk teman-teman di Universitas Darussalam Ambon, terima kasih. Dan juga saya juga mau terima kasih untuk pembicara kedua kita, Kakak Pipit Jatma, terima kasih Kakak Pipit. Dan terima kasih juga untuk Kakak Desi Natalia, terima kasih Kakak Desi, dan juga terima kasih untuk Dr. Nandia Santiaguna. Dan saya juga mau berterima kasih tentunya untuk key opinion leader kita, yaitu Kakak Nyimas atau Mbak Nyimas Indriana. Terima kasih atas sharing yang luar biasa. Dan teman-teman saya juga mau berterima kasih untuk Siberkreasi dan juga Menkominfo yang sudah menggelar acara yang luar biasa, berguna dan juga sangat inspiratif ini. Baiklah, saya Richard Rinaldi mohon pamit. Sampai ketemu lagi kita di webinar selanjutnya. Jaga kesehatan dan juga protokol kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Kak Ricis, terima kasih Panitia. Terima kasih. Terima kasih Kak Kiki. Terima kasih. Teman-teman. Sehat. Kesehatan. Ya makanan apa sih? Kalau mari-mari saya sambung gampane
Iya menang. Wis menang lali rati padane.